Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama Fadli Abdil di podcast on YouTube. Untuk episode kali ini, episodenya spesial banget karena ini ngebahas tentang apa yang lu concernin, man. Yaitu tentang pernikahan. Senin lalu, gue tuh dapet DM dari troopers gue. Jadi, troopers itu adalah senior kalau di akademi bahasa Inggris gue yang gue jalanin selama 7 tahun itu. Nah, senior gue ini nanya gitu. Namanya Anissa ya. Hai Fadli, aku lagi research nih tentang pranikah. Targetnya untuk orang yang usianya 20-25 tahun yang udah nikah. Ada beberapa pertanyaan nih, nanti Fadli bisa bantu jawab nggak? Insya Allah jawabannya di-keep dan gak akan di-share. Nah, gue sih tadinya ya udah gitu. Ya udah bakal gue jawab. Cuman gue rasa ini bakalan lebih bermanfaat kalau gue bikin podcastnya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, langsung aja teman-teman. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang membuat kamu siap untuk menikah pada usia yang terbilang muda? Ketika teman-teman seumuran masih asik main, ngejar karir, dan belum kepikiran buat nikah. Oke, yang buat gue siap untuk nikah muda adalah niat. Nah, kenapa gue bilang niat? Karena niat itu adalah hal yang paling fundamental dalam suatu pernikahan. Niat pernikahan itu tidak boleh dicampur adukan dengan niatan yang lain. Karena pernikahan itu adalah janji suci, ikatan suci gitu antara dua insan dalam membangun rumah tangga, dalam menjalani ibadah seumur hidup mereka. Nah, kalau udah niatnya betul, niatnya udah bagus, fondasinya kokoh, otomatis nanti bangunannya juga bakalan bagus gitu. Nah, usahain nih, men. Fondasi yang lu bikin itu ya fondasi untuk pernikahan, niat untuk pernikahan, bukan dicampur adukin sama pacaran dulu gitu. Karena gue yakin, men, pacaran-pacaran yang sekarang sedang kalian jalanin itu, gue yakin lah ada sedikit lebihnya ada yang gak sehatnya gitu. Ya kalian pasti melakukan hal-hal yang tidak mesti kalian lakukan lah, gue yakin. Ya seenggaknya pegangan tangan juga sebenarnya udah gak boleh kan. Nah apalagi yang lain. Intinya kayak gitulah. Nah yang melatar belakangi gue selain niat itu ya, yang kedua adalah gue siap nikah karena gue yakin, gue tahu kalau misalnya 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, gue masih ada hidup di dunia ini atau enggak. Gue nggak bakalan ada yang bisa jamin gue masih hidup atau enggak ke depannya gitu. Makanya gue putusin gitu. Lebih cepat, lebih baik karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang banyak yaitu dengan menikah. Karena menikah itu shortcutnya. Pahalanya orang yang bujangan dan pahalanya orang yang sudah menikah ketika beribadah itu beda. Serius. Derajatnya itu beda. Nah, bagaimana lu bisa masuk surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah? Ya dengan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah ketika misalnya nanti kalau gue udah nikah nih, gue pikiran gue waktu itu, ketika gue udah nikah, sewaktu-waktu Allah mencabut nyawa gue, seenggaknya gue udah berusaha untuk ngumpulin pahala untuk selamat dari nerakanya Allah, untuk masuk surganya Allah gitu. Nah, itu sih. Pertama popok, lihat niat lu tuh popok, niat lu tuh dikokohkan gitu ya. Baru deh lu move on gitu buat ke step selanjutnya. Nah yang kedua, pertanyaan yang kedua nih ya, ada yang bilang katanya laki-laki itu sering singgah di mana-mana nih. Apa yang membuat kamu yakin kalau sis doang? Ini menarik sih. For your information, gue itu melakukan cara gue ini dalam mencari istri itu nggak sekali, men. Gue itu yang pertama gue ditolaknya mungkin karena ya mungkin gak jodoh kali ya. Gue padahal udah sesmooth mungkin gitu kan, udah ngomong sama bapaknya meskipun nggak tahu nih sebenarnya si ceweknya tuh kayak gimana, dia juga nggak tahu gue mendalam, tapi gue langsung bilang sama bapaknya kalau gue tuh pengen nikahin anak dia. Tapi mungkin karena nggak jodoh juga kali ya,
yang sangkanya kira gue itu positif, tahu-tahu ternyata responnya negatif. Berarti ya gue simpulin kalau gue tuh ditolak lah sama yang A. Tapi gue nggak berhenti di situ, men. Gue tetap doa sama Tuhan. Ya Tuhan, gue itu punya niatan baik gitu. Tolonglah, tolong, tolong dibalas dengan jawaban yang baik juga. Nah, dijawab di trial gue yang kedua. Gitu. Jelas lah, laki-laki itu sebelum menemui pelabuhan terakhir, dia tuh pasti bakal singgah di pelabuhan A, pelabuhan B, pelabuhan C gitu. Tapi yang kita ngomongin yang pelabuhan terakhirnya aja. Tapi tetap lu harus jaga niat nikah lu. Kalau misalnya lu udah jaga niat nikah lu, kedepannya tuh bakal baik gitu. Nah, kalau misalnya gue tahu kalau she's the one, ya kan gue kan nggak tahu nih si cewek ini bagaimana. Nah, kalau dia terima lamaran gue, berarti she is the one. Kalau kalau dia nolak gue kayak si cewek yang tadi gue sebut, berarti she is not the one. Gitu aja sih. Oke, ini yang ketiga. Apa yang membedakan cowok yang serius ngajak nikah dengan cowok yang nggak serius atau berkomitmen, cuman omong doang. Nah, yang ketiga ini yang menarik sih. Menarik juga. Yang membedakan cowok yang serius dan nggak serius itu satu. Kalau yang serius, dia bakal langsung bilang sama bapak kamu kalau dia pengen nikahin kamu gitu. Kalau yang nggak serius, dia pasti ngajak pacaran. Pengen ngerusak. Intinya itu aja sih. Yang keempat, bagaimana kamu meyakinkan orang tua si wanita? Apa yang kamu persiapkan ketika kamu bilang siap nikah? Jujur sih, gue benar-benar belajar dari trial gue yang pertama. Mungkin gue kurang ibadahnya waktu itu. Gue kurang curhat juga sama Allah. Akhirnya gue curhat nih yang trial gue yang kedua, yaitu ketika sebelum ketemu bokapnya istri gue nih, gue bilang, sama Tuhan, kayak, Tuhan tolong lancarkanlah, mudah-mudahan semua niatan gue itu eh, dia bisa absorb gitu, dia bisa tahu semua niatan baik gue, nggak ada satu kata pun yang lumut gitu, semua tuh tersampaikan semua gitu. Gue bilang gitu. Ya sebenarnya jarak antara kalian sama Tuhan itu cuma di antara kening dan sejadah, sedekat itu men. Jadi gue sholat hajat 1 minggu penuh, gue banyak doa banget waktu itu. Mudah-mudahan sebelum gue datang ke rumah istri gue tuh, sebelum gue mengutarakan maksud gue tuh, semuanya dilancarin, semuanya dimudahkan lah semuanya. Nah akhirnya setelah seminggu penuh gue sholat hajat, hari H-nya nih ketemu si bapaknya istri gue gitu kan. Langsung ditanya umur. Seriously ditanya umur gitu kan. Mas emang sampai umur berapa? Terus gue jawab, Pak umur saya 21 pak, jalan 22. Langsung dia kayak, hah? Gitu kan. Anak saya itu umur 24, tahun depan tuh umur 25. Hah? Gue gak tahu ternyata istri gue itu lebih tua daripada gue. Selisihnya 3 tahunan gitu kan. Nah disitulah tuh Tuhan berperan. Datanglah ilham ke pikiran gue gitu kan. Langsung deh gue jawab, mohon maaf nih pak sebelumnya, setahu saya umur Nabi dan Siti Khadijah itu selisihnya 15 tahun dan itu bukan masalah sama sekali. Nah, itu first impressionnya bapak mertua gue sama gue. Dan sisanya history man. First impression itu penting, serius. Dan itu bisa smooth kalau kalian udah prepare gitu kan. Prepare-nya dengan sholat hajat tadi. Banyak doa sama Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan Tuhan kabulkan. Itu serius man, serius. Nah, yang kelima, setelah menikah, perubahan apa saja yang kamu alami? Misalkan kamu balik lagi ke masa sebelum nikah, apa yang ingin kamu rubah atau hal apa yang ingin kamu lakukan yang ternyata berguna banget pas berumah tangga. Setelah menikah, tentunya enak. Enak. Gue bisa milih kata yang lain sih. Tentunya indah. Serius. Gue melaksanakan ibadah yang luar biasa. Pengalamannya gitu kan. Kayak kalau makan ada yang nyuapin.
Kalau misalnya pegel ada yang mijitin ya kan, pegel habis kerja maksudnya kan. Kalau misalnya baru pulang kerja ada yang nyediain teh manis, ya, banyaklah barokahnya. Ya disitulah seni mencari pahala dalam pernikahan. Eh, Tentunya gue nggak bilang yang baik-baiknya juga, bakalan banyak cobaan ke depannya. Nah di situ juga seni untuk mencari pahala teman-teman. Nah di sini Miss Anissa nanya ini, misalkan kamu balik lagi ke masa sebelum menikah, apa yang ingin kamu rubah atau hal yang ingin kamu lakukan ternyata berguna banget pas berumah tangga. Kalau misalnya memang waktu bisa berubah, gue nggak akan rubah apapun. Gue udah, gue bakal ngelakuin hal yang sama, gitu loh. Karena memang, alhamdulillah, gue bahagia dan semuanya itu barokah gitu. Okay, that is all from me guys for this episode. Mungkin untuk kalian yang pengen tahu Q&A yang selanjutnya, kalian bisa langsung DM aja. Gua nanti bakal bikin part 2-nya. Wadli Abdul close. Bye bye.